Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Karisma. Saya mahasiswa Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara. NIM 20204.003. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, di mana pada slide berikut. Kandungan tubuh. Komposisi tubuh hampir 90% dari massa tubuh manusia tersusun oleh 6 unsur: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Hanya sekitar 0,85% yang disusun oleh 5 unsur lainnya: kalium, belerang, natrium, klorin, dan magnesium. Kandungan makanan yang diperlukan tubuh manusia. Zat gizi yang dibutuhkan tubuh diantaranya adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Zat-zat gizi tersebut diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh metabolisme dan untuk mendapatkan energi. Jumlah kalori. Kebutuhan kalori berdasarkan usia. Secara umum, kebutuhan kalori per hari rata-rata pria dewasa adalah 2.500 kalori, sedangkan perempuan dewasa adalah sekitar 200 kalori. Namun jumlah tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor usia. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Kebutuhan karbohidrat per hari. Kebutuhan karbohidrat per orang setiap harinya berbeda-beda. Jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan akan mempengaruhi kebutuhan karbohidrat Anda. Untuk mengetahui beberapa seharusnya kebutuhan karbohidrat harian, Anda dapat mengacu pada angka kecukupan gizi atau AKG oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga AKG akan digunakan sebagai acuan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Berikut rincian karbohidrat yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan berdasarkan usia. 1. Perempuan. Anak-anak 155 sampai 254 gram. Usia 10 sampai 12 tahun 275 gram atau per hari. Usia 13 sampai 18 tahun 292 gram atau per hari. Usia 19 sampai 29 tahun 39 gram atau per hari. Usia 30 sampai 49 tahun 323 gram atau per hari. Usia 50 sampai 64 tahun 285 gram atau per hari. Usia 65 tahun sampai 80 tahun 250 gram atau per hari. Usia di atas 80 tahun 230 gram atau per hari. 2. Laki-laki. Anak-anak 155 sampai 254 gram atau per hari. Usia 10 sampai 12 tahun 289 hari. Usia 13 sampai 15 340 gram atau per hari. Usia 16 sampai 18 tahun 368 gram atau per hari. Usia 19 sampai 29 tahun 375 per hari. Usia 30 sampai 49 tahun 394 gram per hari. Usia 50 sampai 60 tahun 349 gram atau per hari. Usia 65 sampai 80 tahun 39 gram atau per hari. Usia di atas 80 tahun 248 gram atau per hari. Namun yang diperlukan, Anda ingat acuan dari AKG ini harus tepat. Anda mempertimbangkan sesuai dengan aktivitas, berat badan, dan tinggi badan Anda, sehingga bisa diketahui secara pasti kebutuhan karbohidrat Anda. Fungsi karbohidrat dalam tubuh. 1. Sumber energi utama. Sebelumnya telah disebutkan bahwa fungsi karbohidrat yang utama adalah
sebagai sumber energi bagi tubuh. Asupan karbohidrat dari setiap makanan yang dikonsumsi akan dipecah menjadi gula di dalam tubuh, kemudian diserap oleh saluran cerna dan masuk ke aliran darah. Dengan bantuan hormon insulin, gula dalam darah memasuki sel tubuh dan diolah menjadi energi. Sementara itu, kelebihan gula atau glukosa dalam tubuh akan disimpan di dalam otot dan hati sebagai glykogen. Bila benar-benar tidak terpakai, glukosa akan diubah menjadi lemak. 2. Pengendali berat badan. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa konsumsi makanan karbohidrat dapat menaikkan berat badan. Anggapan tersebut memang bukanlah mitos belaka, namun tahukah Anda bahwa beberapa jenis makanan karbohidrat justru bisa menurunkan berat badan? Nah, untuk mendapatkan fungsi karbohidrat yang satu ini, pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, kacang-kacangan, dan sayuran. Jenis makanan karbohidrat tersebut diketahui kaya akan serat yang dapat memberikan efek kenyang lebih lama dan menurunkan berat badan. 3. Pencegah berbagai penyakit. Karbohidrat juga diketahui dapat mengurangi risiko terkena berbagai penyakit. Fungsi karbohidrat yang satu ini didukung oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kandungan serat dalam karbohidrat kompleks diduga mampu menekan risiko penyakit jantung, obesitas, dan gangguan pencernaan. Sumber karbohidrat yang kaya akan diserat meliputi sayur, kentang, atau ubi yang masak dengan kulit dan biji-biji utuh. 4. Penentu indeks glikemik. Indeks glikemik adalah indikator untuk menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula di dalam makanan diserap ke dalam tubuh. Semakin tinggi angka indeks glikemik dalam suatu makanan, semakin cepat makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah. Sebaliknya, makanan dengan indeks glikemik rendah lebih lambat dicerna tubuh dan tidak membuat gula darah cepat naik. Oke, kesimpulannya, kandungan tubuh normal 1,5 masalah kandungan tubuh yang mengandung tubuh 90% karbohidrat. Sedangkan kandungan yang dibutuhkan dalam tubuh ialah 1,5, tentunya karbohidrat, yang sisa akan dibagi pada energi utama, pengendali berat badan, dan fungsi lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe dan komen ya.